Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Departemen Teknik Mesin 2020 dari program studi Teknik Mesin Paralel. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai soal-soal yang telah dikasih dari dosen kami dan kami dari kelompok 5. Tolong yang lain perkenalan dari Alia Kairinisa. Perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa dengan NPM 200648640. Perkenalkan, nama saya Denis Wara Aska Surjatmaja dengan NPM 200486140. Perkenalkan, nama saya Nifal Ghazali dengan NPM 2006487490. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Gunawan 200657894. Perkenalkan, nama saya Rehan Bagaswardana dengan NPM 206482962. Next. Dan kami akan menjelaskan mengenai soal-soal berikut yang terdapat di daftar isi tersebut. Tolong next. Dan ini merupakan urutan presentasi. Oke, next berarti dari Hanif Al-Ghazali. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Hanif Al-Ghazali dari Departemen Teknik Mesin dengan NPM 2006487490. Di sini saya pertama kali akan membahas soal dari topik 9.1, yaitu sifat-sifat barisan. Nah, pada soal kali ini diberikan barisan 1/2 min setengah, lalu 2/3 min sepertiga, 3/4 min seperempat. Lalu yang terakhir itu 4/5 min seperlima. Kemudian diminta untuk mencari rumus AN, limit dari AN, dan yang terakhir menentukan apakah barisan tersebut merupakan konvergen atau divergen. Yang pertama, terlebih dahulu kita lihat pola barisan tersebut. Pembilangnya berturut-turut 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti pembilang sama dengan N. Di penyebut juga berturut-turut 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti N plus 1. Lalu dikurangi pecahan yang pembilangnya 1. Dan penyebutnya berturut-turut 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti 1/N plus 1. Maka didapat AN, yaitu AN sama dengan N/N plus 1 min 1/N plus 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi AN sama dengan N kuadrat plus N per N kuadrat plus N 2N. Untuk mengetahui divergen atau konvergen, kita dapat menggunakan limit N menuju tak hingga dari AN. Kita menggunakan sifat dari teorema A yang kelima, yaitu limit N menuju tak hingga. AN per BN sama dengan limit N menuju tak hingga AN per limit N menuju tak hingga BN. Dengan syarat limit N menuju tak hingga BN tidak sama dengan 0. Didapatkan limit AN menuju tak hingga adalah 1. Maka barisan konvergen. Lalu kita mendapatkan grafik. Grafik di samping adalah grafik dari AN. AN sama dengan N kuadrat plus N per N kuadrat plus 2N. Sumbu X menunjukkan N dan sumbu Y menunjukkan nilai AN. Grafik yang saya buat adalah dari nilai N sama dengan 1 sampai N sama dengan 10. Grafiknya naik secara beraturan, bukan menyebar secara acak cocok dengan hasil yang didapat, yaitu barisan yang konvergen. Next slide. Next, Gun. Nah, pada soal yang kedua, saya akan membahas topik 9.2 dengan soal di sigma K sama dengan 2 menuju tak hingga len 1 min 1 per K kuadrat merupakan divergen dengan menggunakan rumus Sn. Kita disuruh membuktikan gitu ya. Pertama-tama kita menggunakan sifat len pembagian untuk menjabarkan UN len K plus K per K plus 1 sama dengan len K min len K plus 1. Lalu
Kita cari jumlah barisan dengan menambahkan semua UN. Jika kita perhatikan UN baris sebelumnya dengan sesudahnya saling meniadakan, maka jumlah baris atau SN sama dengan min n plus 1. Lalu kita cari limit n menuju tak hingga dari SN limit n menuju tak hingga. SN sama dengan limit n menuju tak hingga min n plus 1. Lalu didapat limit n menuju tak hingga dari SN adalah min tak hingga. Maka baris tersebut divergen. Kemudian dari grafik yang ada di sampingnya, grafik ini merupakan grafik dari len K per K plus 1. Sumbu X menunjukkan N dan sumbu Y menunjukkan nilai AN. Bisa dilihat grafik berada di kuadran 4, lalu grafik cenderung naik, namun mengalami kenaikan dengan jarak yang cukup jauh pada N sama dengan 2, dengan N sama dengan 3. Maka grafik cocok dengan hasil yang didapat, yaitu barisan divergen. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Daniswara Askasurjatmaja dengan NPM 264864140. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teorema D monotonic sequence. Saya mengambil contoh soal sebagai berikut. Tuliskan 4 suku pertama dari baris AN. Gunakan teorema D untuk membuktikan baris tersebut konvergen. Soalnya adalah AN sama dengan 4N-3 per 2 pangkat N. Pertama, kita harus tahu dulu 4 suku pertama dari baris AN tersebut. Dan di sini A1-nya sama dengan setengah, didapatkan karena 4 kali 1 kurang 3 per 2 pangkat 1, sehingga didapatkan setengah. Yang kedua, A2 sama dengan 4 dikali 2 kurang 3 per 2 pangkat 2, menghasilkan 5 per 4. Selanjutnya, A3 sama dengan 4 kali 3 kurang 3 per 2 pangkat 3, menghasilkan 9 per 8. Dan A4 sama dengan 4 dikali 4 kurang 3 per 2 pangkat 4, menghasilkan 13 per 16. Di sini kita ketahui bahwa AN itu bernilai positif untuk semua N. Dan AN plus 1 lebih kecil daripada AN. Hal ini bisa kita lihat dari, misalnya saya ambil contoh dari A3 sama A2. A3 itu kalau misalnya penyebutnya disamakan dengan 8, maka dapat kita ketahui bahwa A2 nilainya itu lebih besar daripada A3. Dan ini berlaku untuk semua N yang lebih besar sama dengan 2. Karena kita bisa menggunakan rumus selisih. Kita cari selisihnya dari AN plus 1 dikurang AN sama dengan minus 4N min 7 per 2 pangkat N plus 1. Hasil ini didapat dari pengurangan tersebut. Kalau dijabarkan secara detailnya, AN plus 1 sama dengan AN sama dengan 4 dalam kurung N plus 1 tutup kurung min 3 per 2 pangkat N plus 1 dikurang dengan 4N min 3 per 2 pangkat N. Nah, sehingga kita dapatkan hasil sebesar min 4N min 7 per 2 pangkat N plus 1. Maka kita juga bisa tahu dari nilai tersebut, semakin tinggi nilai N-nya, maka akan menuju 0, sehingga barisan tersebut bisa disebut konvergen. Di sebelah kanan kita bisa lihat grafiknya, dan kita dapat simpulkan bahwa grafik tersebut akan menuju 0 dari 2, dimulai dari 2. Terus habis itu konvergen terhadap limit L lebih besar sama dengan 0. Yuk lanjut. Selanjutnya ada teorema A, non-term test for divergence. Di soal kali ini saya menggunakan sigma batas atas infinity dengan batas bawah K sama dengan 1. K per K plus 5 divergen. Kita harus membuktikannya. Kenapa persamaan tersebut bisa divergen? Pertama, kita menggunakan limit. Limit K mendekati infinity, K per K plus 5. Sama dengan limit, kita samakan penyebutnya jadi per K semua. Jadinya K per K plus 5 per K. K per K itu 1, dan
per K itu juga 1 ditambah 5 per K. Sehingga kita masukkan jadi limit K mendekati infinity 1 per limit K menuju infinity 1 ditambah 5 per K. Di mana limit K menuju infinity ini, limit K menuju infinity 1 itu merupakan hasilnya 1, karena tidak terdapat variabelnya. Dan limit K menuju infinity 1 plus 5 per K itu hasilnya 1 juga, karena 5 per infinity itu 0 ditambah 1 menghasilkan 1. Didapatkan hasil 1 per 1 yang hasil akhirnya adalah 1. Karena limit K menuju infinity K plus K tambah 5 tidak sama dengan 0, maka deret dengan sigma atas sigma dengan batas atas infinity dan batas bawah K sama dengan 1 K plus 5 adalah divergen. Dapat kita lihat di sebelah kanan grafiknya dari penyelesaian soal tersebut. Ya, bisa dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Alia Khairunisa dengan NPM 200648640. Nah, kali ini akan menjelaskan mengenai definition pada halaman 450 buku Purcell Kalkulus mengenai error convergence. Nah, sebuah barisan dikatakan konvergen apabila limit n menuju infinite, an sama dengan L. Nah, L di sini merupakan suatu nilai, terdapat jumlah bilangan positif dan terhingga. Nah, apabila sebuah barisan gagal untuk konvergen menuju nilai L tersebut, maka suatu barisan dikatakan divergen. Nah, di sini saya memberikan contoh persamaan baris AN sama dengan 2N plus 50 per N plus 2 min 1. Kemudian kita cari L-nya sama dengan limit N hingga dalam kurung 2N plus 50 per N plus 2 min 1. Maka diperoleh nilai L sama dengan 1. Nah, soalnya adalah misal N sama dengan 5, berarti kan di sini kita lihat tabelnya, N5 itu menunjukkan nilai AN sebesar 7,5714285571. Nah, nilai ini didapatkan dari mana? Dari rumus persamaan yang tadi, baris deret. Terus ada persamaan yang harus dipenuhi, yaitu mutlak AN dikurangin L harus kurang dari epsilon atau nilai errornya. Nah, sebelumnya tadi dapat N sama dengan 5 dan nilai AN 7,57, maka di sini kita masukkan nilainya 7,57 dikurangin 1, nilai L yang telah diperoleh sebelumnya. Hasilnya berarti mutlak 6,57 kurang dari epsilon. Nah, sebenarnya nilai epsilon ini atau nilai error ini merupakan nilai yang dapat ditentukan besarnya. Syaratnya adalah harus memenuhi persamaan mutlak kurang dari epsilon. Oleh karena itu, di sini nilai error yang didapati adalah sebesar 6,6. Bisa di next materinya. Nah, ini merupakan plot dalam grafik berdasarkan nilai AN yang telah diperoleh sebelumnya. Bisa dilihat di presentasi. Next. Nah, kemudian masuk kepada materi deret aritmatika. Di sini saya memberikan soal, carilah U1 sampai U9, kemudian plot di grafik Excel. Nah, ini merupakan suatu deret genap dengan rumus UN sama dengan 2N. Oleh karena itu, kita peroleh U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 8, U5, 10, dan seterusnya. Berdasarkan rumus yang tadi telah disebutkan. Terus diperoleh juga S1 sama dengan 2, S2 bernilai 6, S3 bernilai 12, dan seterusnya. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus suku ke N merupakan UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, A di sini merupakan nilai dari suku pertama, dan B di sini merupakan selisih dari antara kedua suku berdekatan. Terus rumus jumlah suku ke N adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dalam kurung A plus UN.
Atau bisa juga dicari menggunakan N/2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, kemudian kita akan plot di grafik Excel-nya, bisa di next. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh pada tabel sebelumnya, maka kita mendapatkan grafik seperti dalam presentasi. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Raihan Bagaswardana dari jurusan Teknik Mesin Paralel. Di sini saya akan menjelaskan soal dari bagian 9.1 yaitu squeeze theorem atau bisa disebut juga teorema Apit. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan apakah barisannya itu bersifat divergen atau konvergen. Pada penjelasan kali ini saya akan memakai soal yaitu AN sama dengan sin kuadrat N per N. Pertama-tama untuk N yang lebih dari 1, maka 0 kurang dari sama dengan sin kuadrat N per N kurang dari sama dengan 1 per N itu dengan limit. Selanjutnya itu kita cari limit menuju tak hingga dari 0 dan 1 per N dan didapat hasilnya sama-sama 0. Ini yang limit yang saya pakai itu adalah limit N mendekati tidak hingga tak terhingga, limit kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga sin kuadrat N per N kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per N. Karena di sini hasilnya sama-sama 0, maka kita dapat menggunakan teorema Apit. Itu yang tadi barusan saya bacakan itu, limit N mendekati tak hingga 0 kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga sin kuadrat N per N kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 per N. Sehingga di sini didapatkan hasil limitnya yaitu 0 kurang dari sama dengan limit N mendekati tak hingga sin kuadrat N per N kurang dari sama dengan 0, itu hasil akhirnya 0. Dan dapat disimpulkan untuk aplikasi teorema Apit di sini yang menggunakan soal AN sama dengan sin kuadrat N per N ini merupakan barisan yang bersifat konvergen. Ini dapat dilihat ada grafik dari hasilnya yang udah dicari. Lihat di sebelah kanan sini. Boleh dilanjut. Lalu saya akan menjelaskan dari buku bagian 9.2 yaitu tentang geometric series atau bisa disebut juga barisan geometri. Kalau pada soal ini kita diminta untuk menentukan apakah deret geometri yang ada di sini merupakan bentuknya divergen atau konvergen. Soal yang saya pakai di sini adalah sigma n sama dengan 0 sampai infinity. 3 per 10 pangkat n plus 1. Lalu, step pertama kita untuk mengerjakan soal ini adalah, pertama, kita buat dulu deret geometrinya dengan rumus yang ada, mulai n sama dengan 0 didapat, yaitu sigma n sama dengan 0 mendekat infinity, 3 per 10 pangkat n plus 1 sama dengan 3 per 10 pangkat 1 tambah 3 per 10 pangkat 2 plus tak ditambah seterusnya. Lalu step selanjutnya adalah kita mencari rasio dengan cara membagi AN dengan AN sebelumnya. Di sini saya membagi N2 dengan N1. Rumusnya itu pertama-tama adalah R sama dengan AN per AN dikurangin 1, lalu sama dengan 3 per 10 pangkat 2 dibagi 3 per 10 pangkat 1. Sehingga rasio terakhirnya kita dapatkan adalah angka 1 per 10. Dan dapat disimpulkan di sini, karena R sama dengan 1 per 10 atau kurang dari 1, maka deret geometri yang ada di soal ini merupakan deret yang konvergen.
Ini bisa dilihat grafik di sebelah kanan ini. Ya, boleh dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Prodi Teknik Mesin Paralel 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema B, yaitu teorema absolut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rumus mengenai teori absolut, teorema absolut. Nah, jika limit n sama dengan infinite dengan mutlak an mutlak sama dengan 0, maka limit n sama dengan infinite, an sama dengan 0. Dan di sini saya diberi soal, yaitu hitunglah limit barisan minus 1 pangkat n per n. Nah, jadi awal-awal itu kita mutlakin dulu ya, dari limit n sama dengan infinite mutlak min 1 pangkat n per n sama dengan limit n sama dengan infinite mutlak dengan pembilang dan penyebutnya boleh dipisah, yaitu menjadi mutlak min 1 pangkat n mutlak per mutlak n lalu mutlak sama dengan, yaitu sama dengan limit n sama dengan infinite 1 per n sama dengan 0. Nah, karena limit n sama dengan infinite mutlak min 1 pangkat n per n sama dengan 0, maka limit n sama dengan infinite tutup buka kurung min 1 pangkat n per n tutup kurung sama dengan 0. Nah, maka sudah dibuktikan bahwa soal ini merupakan teori absolut dari berdasarkan rumus tadi. Nah, di sini di samping ini juga terdapat grafik juga. Kalau ditunjukkan dengan grafik ya memang sudah jelas terlihat bahwa limit barisan tersebut akan mendekati 0. Begitu. Tolong next soal selanjutnya. Dan pada soal berikutnya, saya akan menjelaskan tentang linearitas deret convergent. Nah, dan saya juga diberi soal mengenai tentukan jumlah deret dari sigma K hingga sigma K sama dengan 1 dengan deret tak hingga, yaitu buka kurung 5 dikali 1/2 tutup kurung pangkat K minus 3 buka kurung 1/7 tutup kurung pangkat K plus 1 tutup kurung. Nah, dan jawabannya itu caranya deret infinite K sama dengan 1 tutup kurung 5 dikali 1/2 K min 3 1/7 pangkat K plus 1, yaitu sama dengan deret tak hingga K sama dengan 1 dikali 5 1/2 pangkat K minus deret tak hingga K sama dengan 1 3 dikali 1/7 pangkat K plus 1. Nah, dari persoalan yang sekarang ini bisa dilihat bahwa dari sigma dan juga nilai-nilai tersebut bisa dipisahkan karena dikurung. Lalu sistem pengurungannya bisa dibuka. Dan selanjutnya yaitu 5 sigma deret tak hingga K sama dengan 1 1/2 pangkat K minus 3/7 deret tak hingga K sama dengan 1 dikali 1/7 pangkat K, yaitu sama dengan 5 dikali 1/2 per 1 minus 1/2 dikurang
3/7 dikali 1/2/1 min 1/7. Lalu hasilnya sudah saya temukan yaitu 69/14 dan bisa kita jadikan desimal jadi 4,93. Dan di samping saya juga terdapat grafik dan juga terdapat 3 warna, yaitu warna biru merupakan dari fungsi deret hingga K91 5 dikali 1/2 pangkat K, dan juga deret hingga K91 3 dikali 1/7 pangkat K tambah 1, dan hasil yang warna orange tersebut ini merupakan hasil dari pengurangan dari warna biru dan juga warna hijau. Dan saya juga sudah menemukan grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini. Tolong lanjut untuk materi selanjutnya. Baik, yang terakhir perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rian Gunawan, nomor pokok mahasiswanya 2657894 dari Departemen Teknik Mesin. Nah, di sini saya kebagian sub bahasan tentang konvergen dan divergen. Di sini saya mendapatkan soal tentang buktikan tentang persamaan ini konvergen atau divergen. AN sama dengan min 1 pangkat N dikali N per N plus 2. Pertama-tama kita akan membuat polanya dulu, kita cari tahu dengan mensubstitusi N dari 1. Maka akan didapat A1 sama dengan min 1/3, A2-nya sama dengan 2/4, A3-nya min 3/5, A4-nya sama dengan 4/6. Langkah selanjutnya, kita menggunakan limit. Limit apa? Limit N menuju tahingga. Kita bisa membuat limit N menuju tahingga dari N per N plus 2. Di sini saya menggunakan untuk membagi dengan eksponen yang tertinggi. Jadi limit N menuju tahingga, N per N dibagi N per N plus 2 per N, sama dengan 1. Sebetulnya ada cara cepatnya lagi, tinggal lihat aja variabel yang eksponennya paling tinggi. Nanti bakalan ketemu N dibagi N, nanti hasilnya 1. Dari persamaan yang didapat, karena baris tersebut menghasilkan sama dengan 1, tapi ada positif dan negatif, maka baris tersebut bisa dikatakan divergen. Di sini ada bukti dari grafiknya. Ya, selanjutnya di bagian teorema C, saya mendapatkan soal 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/8 ditambah titik-titik-titik. Gunakan teorema C untuk menyimpulkan apakah itu barisan yang divergen. Jadi menggunakan teorema C itu, kita bisa memisahkan gitu loh. Jadi misalkan sigma K sama dengan 1 sampai tahingga dari 1 per K divergen. Maka kita akan membuat persamaan dari misalkan AK sama dengan 1/2K, kita bisa distribusikan dari sigma K sama dengan 1 sampai tahingga. 1/2K sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai tahingga. Setengah dikeluarkan 1 per K-nya. Karena setengah 1/2 tersebut merupakan konstanta, kita bisa keluarkan ke depan. Jadi seperti ini, setengah sigma K sama dengan 1 sampai tahingga dari 1 per K. Karena konstanta yang tadi kita dapatkan bukan sama dengan 0,
maka kita tinggal cari aja sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga dari 1 per K merupakan divergen. Kita ambil contoh misalkan dapat 0, ya hasilnya bakalan 0. Jadi teorema C ini mengatakan jika sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga AK divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma K sama dengan 1 sampai ta hingga konstanta AK hasilnya divergen. Maka terbukti dari barisan yang saya ambil contohnya di sini merupakan barisan yang divergen menggunakan teorema C. Di sini juga saya menggambarkan grafiknya. Grafik yang didapat menunjukkan tidak menuju satu buah angka, maka disebutkan divergen. Kurang lebih itu sih dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.